pun udah nggak bisa masuk ke sini. Kayak kekurangan Denza tuh di sini gitu. Dan ini sudah jauh lebih manusiawi. Apa ini sangat manusiawi. Worth it. Well, hello guys. Welcome back to our channel at Moto Project. Nah, kembali lagi kita akan membahas another episode of modifikasi Denza. Nah, di sini by the time kalian lihat ini, kita sudah pernah ngebahas Denza sebelumnya. Nah, which is kalian bisa klik link di atas ini. Kita udah ngebahas Denza modifikasi apa aja nih sebelumnya ya. Oke, gua bakal ngasih tahu modifikasi terpenting atau enggak nih, gua bakal kasih tahu Denza tuh punya penyakit itu tuh di kursi baris ketiga. Kenapa gue bilang penyakit? Nah, kalian akan tahu kenapa. Yuk, kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, sebelumnya gue jelasin dulu ya kenapa ya. Row ketiga, nih ini posisi paling mundur. Row ketiga bisa kalian agak mendekat sedikit, loh, udah nggak ada space lagi ya. Jadi tuh kalau misalkan gue mau duduk gitu ya, sengsara gue tuh ya, kaki pun udah nggak bisa masuk ke sini. Nah, ini adalah salah satu flopnya, bukan flopnya sebenarnya, kayak kekurangan Denza tuh di sini gitu ya. Row kedua bagi kalian yang user mobil ini kan rata-rata kan akan duduknya di row 2 ini, which is akan posisi akan sangat mundur. Nah, itu kan kalau posisi sangat mundur, kalian punya ruangan kaki yang sangat lega, which is rata-rata pengguna Denza akan duduk di sini. Nah, row ketiga kalau misalkan mau enak, row kedua harus ngalah gitu loh. Nah, harus maju gitu loh ya. Tuh, let's say gue majuin segini misalkan ya, baru bisa masuk nih. Itu pun gue mentok nih sini nih. Nah, kalau misalkan mau enak, gue majuin lagi. Iya sih, memang sudah ada 4 jari sisanya di situ ya. Tapi kalau misal gue pindah ke depan, kalian lihat deh, udah nggak lega gitu loh. Dia tuh ada kayak ini nih. Nah, dia tuh kayak ada footrestnya nih ya. Kalau gue naikin, kaki gue mentok gitu loh. Udah nggak enak gitu loh. Ini udah nggak enak banget tuh. Nah, gue punya solusinya. Ini gue balikin normal dulu ya. Terus gue mundurin sampai full. Yuk, langsung lihat ke belakang yuk. Ini bakal kita jelasin nanti ya modifikasinya. Nah, buka dulu pintunya. Nah, kalian lihat, kalau misalkan lihat ke atas ini, posisi udah nggak ada tempat, udah nggak ada space buat taruh kaki seperti kayak gue ngomong tadi. Nah, ini posisi paling mundurnya. Kalau misalkan gue pencet ini, tuh, bangkunya bisa mundur. Yang tadinya tuh tuas manual gitu ya, sekarang jadi elektrik. Di sini gue udah meteran. Gue akan ngebandingin posisi yang asli, which is maju seperti ini, dan posisi yang sudah kita upgrade. Nah, bedanya tuh bisa 20 cm tuh ya, bisa 20 cm. Begitupun yang ini, tuasnya dari manual jadi elektrik. Nah, ini udah posisi mundur. Nah, tadi duduk senderan ini, dia posisi itu dekat sini nih ya, dekat sini nih. Bisa mundur lagi sekitar minimal 20 cm sampai maksimal 30 cm. Nah, tentunya kalian lihat tuh sekarang, dengan posisi kursi baris kedua paling mundur, kalian sudah dapat space ruangan lagi untuk kaki, dan ini sangat manusiawi. Terus
bagi kalian yang nanya, Bang, kalau misalkan ini sudah dimundurin, bagasi jadi ngeganggu dong? Enggak. Jadi gini, ini gua juga udah masangin karpet juga ya, karpet dari S-Line. Terus gua buka, tuh. Ini kalau misalkan kalian mau buka, tinggal masih buka. Dan ini nggak ada ngeganggu sama sekali. Kita ke dalam, lihat. Nah, untuk jaraknya, paling belakang sampai ke lutut kira-kira bisa ya about 23 cm kira-kira ya. Oke, langsung aja kita cobain di belakang. Tutup dulu. Tombol juga gue rubah. Jadi awalnya kosong, cut dulu deh. Nah, ini gue udah di belakang. Posisi legroom itu sekitar 23 cm, satu jengkal gitu ya. Dan ini sudah jauh lebih manusiawi. Jadi bagian depan legroom sangat mantap. Even kayak footrest bakal bagus. Terus kalian di belakang pun juga manusiawi gitu loh ya. Walaupun mungkin tinggi gua ini tuh 175, di belakang tuh masih manusiawi sekali gitu loh. Ya kalau misalkan kalian mau lebih lega ya, mungkin mesti harus ngalah lah, maksudnya kompromi sama yang orang depan gitu loh. Tapi ini kalau misalkan kalian kalian jalan jauh gitu ya, mungkin ke road trip apa, ini sangat manusiawi, worth it. Dan modifikasi selanjutnya yang tadi gue mention di beberapa menit yang lalu, dan untuk membuka pintu sliding ini bisa melewati dua cara original ya. Kalian bisa unlock screennya gini, dan mesti kalian cari dulu mana nih dia punya buat pintu gitu loh. Icon pintunya tuh mungkin rada bingung gitu ya. Gue pun juga yang ini aja kadang bingung gitu loh. Nah, bisa di slide kayak gitu, tapi kan gini loh, ini nggak ramah sama senior gitu loh. Jadi kalau kalian yang lebih berumur tapi mungkin agak gaptek tuh, percayalah akan sulit gitu loh. Jadi mungkin kalian yang nonton umurnya lebih muda, gen milenial atau Z atau apa, mungkin paham gitu loh. Tapi kalau misalkan senior mana paham. Dan kalau misalkan gua udah buka kayak gini, posisi terbuka ya, mau tutup, kan rata-rata orang nggak selalu pasti rely on layar kecil kayak gini. Kalau misal kayak gini, tangan tuh agak kayak nekuk itu tuh kurang enak gitu loh. Nah, gua nambahin satu tombol, which is kalian tuh nggak perlu rely sama layar kecil ini, apalagi nekuk tangan kayak gini agak canggung gitu buat gua. Mendingan mencet ini. Simple. Ini sistemnya wireless. Kalian kalau misalkan lihat before-nya tuh kayak ini kayak kosong gitu loh. Nah, itu tinggal di plug and play, diganti gitu ya. Dan di belakang sini tuh nggak ada kabel yang menjuntai atau yang kita tarik. Ini bener-bener wireless. Terus kalian lihat deh, untuk overall design tombolnya itu tuh kayak diamond like gitu loh. Nah, diamond like-nya itu tuh kayak mirip sama shift tool yang depan. Jadi kenapa gue demen banget, dia tuh memiliki bahasa desain yang sama. Nah, itu yang keren menurut gue. Dan terakhir kali gue juga menambahkan karpet ya. Karpet ini adalah PVC coil mat dari S-Line. Jadi itu untuk seluruh row depan, row tengah, row belakang, sampai yang paling belakang. Jadi kalau misalkan kalian di kabin mau ciaka, telanjang kaki tuh mau injek tuh kayak empuk, enak gitu loh. Next di segmen ini gue akan mention apa yang bakal gue ngomongin yang kemarin gitu ya. Mungkin ini secara cepatannya. Nah, di atas kita bisa masangin TV roof seperti ini. Spion biasa jadi digital, dashcam satu arah seperti ini. Central entertainment bisa kalian gunakan menjadi kayak Netflix, YouTube dan lain-lain, Bali dan Ovingo Play. Untuk center speaker bisa kita rubah dengan desain yang lebih emosional.
Dan last but not least, DRL bisa gua update, fog lamp juga bisa gua update dengan DRL juga. Nah, itu yang bisa gua ceritakan dari modifikasi part 2 untuk Denza D9. Nah, pada time kalian melihat ini, mungkin akan ada barang-barang baru lagi, dan kalian yang mungkin berminat untuk membeli relnya ini, silakan kontak ke kita. Akan gua cantumin semua kontak person di sini. Bisa kontak ke kita untuk ketersediaan barangnya. Oke, semua barang yang gua ngomongin ini adalah bersifat plug and play. Jadi itu nggak ada yang merusak keaslian mobil. Jadi ini tuh sangat-sangat aman sekali. Kalian yang nanya, Bang, kalau misalkan masang ini semua tuh aman garansi nggak? Garansi poin nggak sama sekali. Jadi semua ada soket to soket, plug and play, jadi tuh aman sekali. Jadi sewaktu-waktu kalian kalau misalkan mau dibalikin semula tuh masih bisa banget. Oke, dari gua itu dulu. Bila kalian suka dengan videonya bisa like, komen, dan subscribe ke channel ini bila kalian belum. Oke, gua Felix, bye-bye.